Selamat pagi pemirsa. Pada hari ini telah dilaksanakannya pelantikan OSIS periode 2024 hingga 2025 di Aula Sekolah SMA Santo Yosef Harvest City. Nah, acara ini dimulai dengan lagu pembuka yaitu lagu Indonesia Raya dan diikuti oleh sambutan dari kepala sekolah yang mengapresiasi pengurus OSIS yang sebelumnya dan berharap bahwa kepengurusan yang baru dapat melanjutkan prestasi dan juga membawa inovasi. Nah, acara ini dilanjutkan dengan mengucapkan janji kepengurusan dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, acara ini menandai dimulainya masa bakti OSIS periode 2024 hingga 2025. Mari kita simak video berikut ini. Kembali lagi bersama saya Nadeka Lasita, dan di samping saya ada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang sudah terpilih untuk periode 2024-2025. Silakan perkenalkan nama kalian dari ketuanya dulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Safiris Kristiano Gautom, biasa dipanggil Frans. Saya di sini terpilih sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Halo. Kemudian nama saya Jacinta Renata Hajong. Di sini saya sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, terima kasih atas perkenalan namanya. Lanjut ke pertanyaan saja ya, biar mempersingkat waktu. Yang pertama, apa yang membuat Anda termotivasi sebagai wakil dan ketua OSIS di Sekolah Santo Yosef ini? Oke, kalau dari saya, motivasi saya sebagai Ketua OSIS sih, saya yakin karena apa? Teman-teman saya sudah mempercayai saya, terlebih lagi saya dipilih dari Bapak Ibu guru saya sendiri untuk menjadi calon kandidat wakil Ketua OSIS itu periode 2024-2025. Jadi dengan keyakinan tersebut, saya juga harus meyakinkan mereka juga dengan beberapa visi misi dan program kerja saya itu sih. Oke, kalau untuk Renata sendiri bagaimana? Kalau dari saya percaya bahwa OSIS bisa memberikan saya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan kepemimpinan saya. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Menurut kalian nih, seberapa penting sih OSIS di lingkungan sekolah? Mungkin dari Renata dulu. Oke, dari Renata boleh? Menurut saya sih penting banget karena OSIS sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kreativitas siswa. Oke, untuk dari Frans sendiri bagaimana? Ya, saya sama seperti Renata, karena kan OSIS juga sebagai wadah dan juga tempat kita untuk jadi pengadu lah atau memberikan aspirasi gitulah. Terus dari siswa-siswa yang yang menjadi wadah kita itu, kita juga bisa memberikannya atau memberitahukan kepada guru-guru kita gitu. Jadi kita bisa sebagai penyalur suara kepada guru yang ada. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS nih, kalian nantinya akan dihadapi dengan berbagai masalah yang menimbulkan tekanan. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang kalian lewati seperti itu? Oke. Yang pertama mungkin seperti saat rapat ya, contohnya rapat kita otomatis kan ada perbedaan pendapat gitu dari berbagai anggota OSIS. Kita itu bisa menggunakan dengan cara musyawarah gitu atau mufakat gitu sih. Kayak kita mendengarkan berbagai pendapat dari anggota-anggota lainnya gitu. Jadi kita setelah mendengarkan beberapa pendapat tersebut, kita juga langsung bisa saja menggabungkan gitu. Itu sih dari saya. Oke, dari Renata? Seperti yang Kak Frans tadi bilang, itu betul, dan kalau manajemen waktu sih kayak penting juga sih, supaya kalau misalnya kita bingung nih mau ngerjain tugas sekolah dulu atau OSIS dulu, kita sebaiknya manajemen waktu dari awal mau ngerjain yang mana dulu. Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat. Bagaimana sih strategi kalian dalam membangun hubungan yang baik antara siswa, guru, dan staf yang ada di sekolah? Mungkin dari Renata dulu. Kalau dari aku sih cuma satu ya, yang paling penting tuh komunikasi yang baik. Kalau dari Frans Oke, sendiri betul, itu dari komunikasi memang penting. Terlebih lagi kita OSIS kan bisa sebagai wadah gitu atau penyalur beberapa pendapat dari murid-murid yang mungkin
murid-murid tersebut kurang dekat dengan beberapa guru, dan kita juga OSIS harus membuka diri atau membuka pintu untuk apa ya, menerima masukan-masukan itu, dan kita menyampaikan langsung kepada Bapak Ibu guru, seperti murid-murid yang mau mengadakan perlombaan. Contohnya kayak Frans, kita mau ngadain lomba nih, coba kalian beri persetujuan dulu dari guru, kita bisa saja langsung itu sih yang bisa. Untuk pertanyaan yang kelima, apa upaya yang akan dilakukan untuk memaksimalkan kinerja kalian dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan OSIS gitu di lingkungan sekolah? Saya, upaya yang saya lakukan itu balik lagi ke yang nomor 4 tadi, harus berani membuka diri atau membuka pintu dari OSIS itu sendiri. Kayak kita harus mendengarkan aspirasi yang ada dari murid-murid di sekitar sekolah ini maupun yang lainnya gitu sih. Harus berani membuka pintu lah gitu. Kalau dari Renata sendiri bagaimana? Kalau dari aku sendiri ya, pembagian tugas yang efisien. Karena kalau misalnya kita nggak bagi tugas, kita pasti bakal repot gimana cara strategi buat nyelesain masalah yang kita hadapi nantinya. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana sih cara kalian untuk mengelola waktu antara tugas-tugas akademik dan tanggung jawab sebagai wakil dan ketua OSIS? Itu tergantung dari kita sih ya. Kayak mungkin memang ada beberapa pengalaman saya sebelumnya itu memang bentrok terkadang dengan tugas-tugas sekolah dan dengan tugas-tugas yang ada di OSIS. Itu kita bisa aja membagikan waktunya. Contoh kayak kita tugas itu diberikan pada hari Senin kan. Malamnya itu setelah pulang sekolah kita harus mengerjakannya langsung tanpa menunda-nunda. Jadi kita tidak bentrok dengan beberapa hal-hal yang ada di masalah yang ada di OSIS gitu. Jadi kita juga ya itu sih kayak memanajemen waktu gitu. Jangan sampai ada bentrokan lah yang terjadi. Kalau untuk Renata sendiri bagaimana? Kalau menurut aku sih sama ya kayak Kak Fran.